Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir, atau dengan kata lain, beriman kepada hari akhir. Adapun pokok bahasan kita yang pertama adalah makna iman kepada hari akhir. Berikutnya tentang periode hari akhir. Selanjutnya hakikat iman kepada hari akhir dan hikmah iman kepada hari akhir. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama tentang pengertian hari akhir. Apa itu hari akhir? Menurut bahasa, hari akhir adalah hari penghabisan. Sedangkan menurut istilah adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari akhir atau disebut juga hari kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Yaitu peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat lokal atau individu. Jadi kematian yang menimpa kepada setiap individu itu termasuk ke dalam kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro atau disebut juga kiamat besar. Apa itu? Yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat, di antaranya surat At-Takwir ayat 1-3. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berikutnya adalah periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats, yaitu hari berbangkit semua manusia yang sudah mati akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kuburnya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berikutnya adalah Yaumul Mahsyar. Apa itu Yaumul Hasyar atau Yaumul Mahsyar? Yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah Yaumul Hisab dan Mizan, yaitu hari perhitungan dan pertimbangan amal. Setelah itu manusia akan menyeberangi sebuah jembatan yang disebut dengan titian Shiratal Mustaqim. Pada kondisi ini, maka manusia yang melintasi jembatan itu berbeda-beda sesuai dengan amal yang dilakukan ketika dia hidup. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tahapan yang kelima adalah neraka. Apa itu neraka? Neraka yaitu tempat bagi orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan maksiat selama dia hidup di dunia. Dan yang keenam adalah
surga. Surga yaitu tempat yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan seseorang, kepatuhan, ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka akan berbuah kebaikan di akhirat. Allah akan tempatkan dia di dalam surganya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hakikat iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang wajib diimani. Oleh karenanya, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu hikmah iman kepada hari akhir. Setiap yang Allah ciptakan akan memiliki banyak hikmah apabila kita mau mengetahuinya. Dan di antara hikmah iman kepada hari akhir yang pertama adalah munculnya kebencian yang dalam kepada kemaksiatan yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyejukkan dan mengembirakan orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang tidak dirasakan di dunia. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.